Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain amin ila an qala rajulun bihi yu'ta ghadan yulqa bihi fin nari takhruju minhu am'a'un jala fabiha yaduru kama yaduru himaruna birahahu tudhanu kal hasidi tadallula fayaji'u man fin nari yas'aluhu ama qad kunta ta'muruna wa tanha muqbila fayaqulu ya qaumi bala lakinnani ma kuntu bil ilmil mukarrami amila ila akhiril kalam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para pengurus, para asatidzah, para kiai, para guru-guru yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita bisa berjumpa kembali di majelis kita. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini menambahkan iman dan takwa kita pada Allah, menambahkan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh muallif kitab, rajulun bihi yu'ta ghada. Ada nanti seorang laki-laki yang dengan sebab ilmunya yu'ta, ia akan didatangkan ghadan nanti kelak di yaumil qiyamah, yulqa bihi finnar, dilemparkan ia dengan sebab ilmunya ke dalam neraka. Takhruju minhu am'aun jala, keluar daripada dirinya itu am'aun jala, ya, keluar usus, ya, keluar isi perut nanti di hari kiamat. Fabiha yaduru, dan dengan ya urayan itu usus tadi, yaduru yaitu berputar, kama yaduru himaruna, seperti berputarnya keledai kami, birahahu, pada penggilingannya, tudhanukal hasidi tadallula, yang mana itu seperti keledai yang sedang menggiling yang namanya gandum, tadallula, dalam keadaan hina. Fayaji'u man finnari, kemudian datang orang-orang yang berada di dalam neraka, yas'aluhu, dia bertanya, ama qad kunta ta'muruna, bukankah dulu kau yang telah memerintahkan kami, wa tanha muqbila, dan kau yang melarang kami mengerjakan satu keburukan. Fayaqulu, maka berkata orang tersebut yang keluar ususnya tadi, ya qaumi bala, wahai kaumku, betul sekali, lakinnani, akan tetapi aku ma kuntu bil ilmi mukarram, aku terhadap ilmuku aku tidaklah dimuliakan, amila, karena aku tidak mengamalkannya. Hadirin rahimakumullah, ini adalah satu syair yang terambil dari satu kisah, di mana kisah tersebut diceritakan dalam hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab yang lainnya. Ada seorang nanti di yaumil qiyamah, seorang alim, hadirin. Makanya beratnya menjadi orang alim ini lebih berat daripada orang biasa. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Seorang alim yang tidak dengan ilmunya dia mengamalkan, maka dia akan diazab sebelum penyembah berhala. Ya, ini sering kita dengar kalimat ini. Ya. Tapi ada salah satu guru kami bilang begini, hadirin. Apa keuntungan diazab duluan? Wa alimun bi ilmihi lam ya'mal mu'azzabun, orang alim yang enggak mengamalkan ilmunya lebih dulu diazab dari penyembah berhala. Kata guru kita, kalau diazabnya duluan berarti kelarnya duluan. Ya. Dia diazab duluan, kelarnya duluan. Artinya apa? Seandainya pun orang alim masuk ke dalam neraka dulu, tapi dia yang paling masuk surga lebih dahulu ketimbang yang lain. Tuh. Karena disiksa duluan. Ya, sama kayak kita ya. Ya, kalau kita giliran ngantri di puskesmas kan, kalau duluan berarti pulangnya apa? Duluan gitu. Ya. Itu masih ada untungnya tuh, artinya apa? Ini nyemangatin kita. Ya.
Walaupun mungkin kita belum bisa mengamalkan ilmu, tapi jangan sampai kita lepas dari majelis ilmu ya. Kapan lagi kita duduk cuman beberapa saat tapi ganjaran pahalanya itu 1000 rakaat ya. Sebagaimana dalam kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Al-Imam Abdurrahman As-Suyuti, beliau mengutip satu hadis, man ta'allama baban minal ilmi, siapa yang ngaji satu bab ilmu, ya'mal bihi aw lam ya'mal bih, dia amalkan atau tidak diamalkan, kana afdhala min an yusalliya alfa raka'atin tatawwu'a, maka dengan ngajinya tersebut dia itu lebih afdal daripada ia mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat gitu ya. Nah, jadi kita cara curang, namanya cara curang, pengen amalan gede tapi kerjaannya dikit ngaji gitu. Nah, di sini terkait juga yang kedua tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Wal Asri Allah memberikan satu pesan buat kita bahwasanya semua manusia dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Uslub yang digunakan Allah, hadirin coba lihat, perhatikan gaya bahasanya. Inna, sesungguhnya. Al insan, Allah menggunakan alif lam ditambah dengan isim jenis. Kata ulama usul, kalau ada alif lam ketemu isim jenis, maka maknanya lil istighraq. Maknanya semua, seluruh. Sesungguhnya seluruh manusia tanpa terkecuali la fi khusrin, lamnya lamut taukid, benar-benar, fi di dalam. Khusrin, kalimat khusrin dengan tanwin. Kata Imam Suyuti, kalau ada satu kata bisa digunakan dengan tanwin bukan alif lam, maka menunjukkan bisa bermakna apa? Azim. Ya, berarti dalam kerugian yang sangat-sangat besar. Jadi bukan sekedar kerugian biasa, sangat-sangat rugi. Nah, kemudian dilanjutkan sama Allah, illal ladzina amanu, dikecualikan, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Apakah cukup sampai situ? Enggak. Watawasau bil haqqi, orang yang memberikan wasiat, kalimatnya tawasau. Dalam bahasa Arab ada kalimat tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, maknanya lil musyarakah bainal itsnain au aktsar, adanya perkongsian antara dua orang atau lebih, itu namanya tafa'ala. Jadi kalau tawasau, hadirin, bukan satu orang ngasih nasihat orang lain, bukan. Tapi kalau satu orang ngasih nasihat, yang lain juga ngasih nasihat, itu namanya tawasau. Ya. Nah, ini Allah katakan wa tawasau bil haq, kita harusnya saling nasihat menasihati. Bil haqqi, dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan saling memberikan wasiat dengan kesabaran. Bil haqqi, dengan kebenaran, bis sabri, dengan kesabaran. Nah, ini kata ulama. Kenapa bil haqqi, kenapa bis sabri? Karena dua komponen ini nggak bisa kita lepaskan. Orang yang namanya ngasih nasihat itu mesti sabar. Yang ngasih nasihat kudu sabar, yang dinasihatin juga kudu sabar. Ya. Karena mohon maaf, zaman sekarang, hadirin, banyak orang dikasih nasihat nolak, ngelawan, betul-betul. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Waladnya, ya, ketahuilah wahai anakku, memberikan nasihat mudah, yang susah nerimanya. Bener gak? Contoh lah, ini contoh di masjid saya dekat rumah gitu. Misalnya kata ada orang jadi imam, kita tegur, Pak Haji, tadi bacaannya kurang pas, latarawun bukan latarawun gitu. Baca al-qumut, kan namanya lidah orang tua ada kelu, mungkin dibaca latarawunnal jahim, harusnya kan latarawun. Memang sih tipis, tapi kan sebagai jamaah kita wajib mengingatkan, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi, siapa yang lihat kemungkaran rubah dengan tangannya, fa illam yastati fa bilisani, kalau nggak bisa dengan lisannya. Nah, ini udah bener nih, jamaah negor imam yang salah. Yang tadi saya bilang, ngasih nasihat gampang, yang susah nerimanya tuh. Yang imam namanya nggak mau terima, kata imamnya begini, lu juga salah gitu. Pernah nggak begitu? Kita nasihatin orang, malah kita dibalikin, lu juga salah, kemarin baca ijazul
Gue tahu lo orang Citayam, cuman jangan ijajul juga. Ya mohon maaf hadirin ya, sebagian saudara kita di daerah pinggiran tuh kalau ngomong ija. Jadi kalau ida zulzilatil ijajul jilatil. Jadi kalau baca simtud durar wa munju dia. Nah ini kadang-kadang salah seperti ini walaupun kecil, tapi kan kalau kita rubah maknanya jadi jauh, bener gak? Kalau kata guru saya waktu ngaji Fathul Mu'in, beliau bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau rabbil alamin nggak dibaca dengan ain, maka maknanya Tuhan alamin. Alam itu maknanya sakit. Berarti kalau kita artikan ya Tuhan sakit. Gitu. Nah, makanya hal-hal seperti ini ya harus menjadi kebiasaan kita. Kalau ngelihat kemungkaran kita tegur. Gitu. Kenapa? Nanti dalam kitab Nasaihul Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nanti di hari kiamat ada orang yang kita nggak kenal tapi dia kenal sama kita. Yang unik, ini orang nanti di hari kiamat akan menggantungi kita, narik kita. Kenapa narik kita? Karena di dunia kita melihat mereka salah tapi kita nggak negor. Kita melihat mereka itu mengajarkan kemungkaran tapi kita nggak ingkar. Ya kita nggak kenal siapa, mungkin di jalan raya kita lihat ada orang berduaan muda-mudi, ya, pacaran yang bukan mahramnya, bukan istrinya, bukan pasangannya, duduk berduaan. Kita diam aja, kita nggak ingkar di dalam hati, maka nanti di hari kiamat kita akan diseret-seret sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam kitab Syiar A'lamin Nubala dikisahkan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu itu Pak 25 tahun kagak pergi ke masjid, nggak sholat jamaah maksudnya. Di rumah aja jamaahnya 25 tahun. Seorang Imam Malik bin Anas, kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala'nya, la yusalli jama'atan fil masjid, enggak sholat jamaah di masjid. Sahabat bertanya, ma yamna'uka, wahai Imam Malik, apa yang mencegahmu untuk sholat ke masjid, kenapa enggak mau ke masjid? Apa kata Imam Malik? Inni idza ra'aitul munkar falan ughayyir. Aku apabila ke masjid kemudian aku melihat kemungkaran, maka fa'ahtaju ila taghayyur, maka aku butuh untuk merubah kemungkaran itu. Falan astati, tapi aku nggak bisa untuk merubahnya. Betul gak? Kita kalau ke masjid nih kan, saban kita jalan ke masjid kadang-kadang ada, mohon maaf, anak muda nongkrong belum sholat. Kadang-kadang ada di ganggang orang lagi main apa tuh? Main gameplay. Ya, kita bilangin, bang ke masjid itu bang, ya saat nitip katanya. Emang absen nitip. Yang sholat nggak bisa dititip-titip ini. Bahkan dalam kitab ya Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, orang kalau sudah mengatakan nitip sholat, ada lagi yang parah, sholat mulu, ada lagi yang udah pernah Ustaz. Sholat ya, udah pernah. Itu kata beliau, itu namanya murtad bil qaul. Orang tersebut telah keluar dari agama Islam dengan perkataannya, karena istighfafus syariah, meremehkan syariat, termasuk sholat ya. Termasuk juga yang bikin orang keluar dari Islam ya, kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulamut Taufik, memanggil orang dengan panggilan ya kafir. Kafir sini, ya Yahudi, ya Nasrani. Panggilan yang menurut kita bercanda sebenarnya. Itu buat beliau-beliau itu dikatakan di situ murtad bil qaul. Ya. Makanya kita jangan sembarangan sekarang manggil-manggil orang gitu ya. Kalau mungkin mau melesetin boleh, Wahyudi sini, Wahyudi. Bukan Yahudi, jangan. Kalau Yahudi murtad tuh, subhanallah. Ya. Ngeri. Nah, ketika Imam Malik ngelihat banyak orang seperti itu di pinggir jalan yang mesti beliau ingkari, maka beliau takut beban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selama 25 tahun beliau enggak ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan salat berjamaah bersama jamaahnya itu. Subhanallah. Ya, ini ya bisa kita tiru, bisa kita enggak tiru. Bagaimana kita bisa tiru? Ya mungkin kalau kita ngelihat betul-betul ada kemungkaran kita nggak bisa robah, udahlah kita nggak sanggup di rumah dah berjamaah bareng keluarga. Tapi kalau kita seandainya bisa kita
ingkari. Ya, ini hadirin. Di kampung saya dulu ada kiai, masya Allah, luar biasa. Ya, almarhum almaghfurlah Kiai Haji Khairuddin Thayyib. Itu salah satu teman seangkatannya Muallim Syafi'i Hazami. Wafat tahun 80-an. Ini cerita guru-guru kita. Jadi kata guru kita dulu nih, luar biasanya kiai ini ketika mereka itu nahi munkar, itu enggak berasa nahi munkarnya. Karena manhaj kita, metode kita kalau ngelihat kemungkaran, amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi munkar bil ma'ruf, jangan nahi munkar bil munkar gitu. Jadi kalau ada orang lagi minum khamr, lagi nenggak minuman keras, terus kita ambil botolnya, kita getok palanya, ya, besok berhenti gak mabok? Enggak, besok gebuk pala kita juga. Jadi kita gebuk pala dia, entar dia gebuk pala kita. Makanya cara nahi munkar bukan seperti itu, hadirin. Jadi ketika ada seorang maling, ini masyhur di kampung itu, di daerah Pejaten ceritanya. Di daerah Pejaten ada maling terkenal. Selama ada dia pokoknya saban hari barang hilang begitu. Lihat bagaimana kiai ya menumpas kemungkaran. Beliau nggak omelin tuh maling, beliau nggak gebukin tuh maling, tapi maling tersebut diangkat menjadi hansip. Maling kalau diangkat jadi hansip, besok nggak ada lagi maling. Kenapa? Nggak ada maling. Malingnya jadi hansip tuh. Sejak itu udah nggak ada kemalingan lagi. Cerdas gak? Ini yang disebut nahi munkar bil ilmi. Gitu. Makanya dalam proses nahi munkar kita mesti sabar, hadirin. Ya, mesti pakai ilmu. Jangan serampangan. Pernah saya punya teman nekat banget dia ngelihat ada orang lagi minum main kartu. Diambil botolnya, dituang depannya gitu. Dikejar, dibawain golok, hadirin. Kita nggak perlu seperti itu. Kata guru saya ini, kalau kita ngelihat ada orang minum khamar, beliin minuman, cuman air putih. Sebelum kita kasih, bacain dulu Fatihah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang minum Allah kasih selamat, afiat. Fatihah. Tiup, selesai. Kasih bang, air bang buat tambahan tuh. Diminum sama dia. Ya, intisari campur air Fatihah. Gimana kira-kira? Yang menang yang mana? Bisa jadi yang menang air Fatihah kita. Kalau mau lebih mantap lagi baca Yasin 3 kali. Cuman orangnya keburu pulang ntar. Kelamaan. Bacain Fatihah. Jangan salah hadirin, orang-orang yang maksiat itu bukan karena iradah mereka sebenarnya, bukan karena kepengenan mereka, tapi gara-gara mereka itu salah mengkonsumsi makanan yang mereka makan adalah makanan haram atau syubhat. Maka indikasi kita kalau makan haram secara nggak sengaja, indikasinya pada hari itu kita ngerjain maksiat. Mau tidak mau, suka tidak suka, orang yang makan yang haram itu akan ngerjain maksiat. Makanya dalam sebuah kesempatan Syekh Ali Jum'ah pernah menyampaikan satu kisah dalam kajian hikamnya. Ada seorang di Mesir, alim besar. Ketika keluar dari masjid habis ngajar, selesai ngajar sama muridnya, ada seorang rajulun majhulun, laki-laki nggak dikenal, yatlubu minhun nukut, minta duit sama tuh syekh. Minta duit syekh, hat fulus, kasih aneh duit. Ini syekh habis ngajar selesai, di kantongnya di rogoh ada duit, dikasih duit. Muridnya bilang, ya syekh, kenapa engkau kasih dia? Saya rasa dia akan beli khamar dari duit yang anda kasih itu. Apa kata syekhnya? Enggak. Saya niat ngasih dia duit bukan untuk beli khamar. Saya niat ngasih dia duit buat mengerjakan sunnah. Karena di balik sunnah itu ada faidahnya. Ya benar hadirin, subhanallah. Pulang dari situ tuh anak muda, dia ke tempat khamar, dia beliin dari duit yang syekh kasih tadi khamar yang banyak, dibeli yang banyak. Selepas dibeli itu khamar dengan duit syekh yang halal tadi, diminum setegak muntah. Minum lagi muntah. Minum lagi muntah. Saban minum muntah. Sampai dia itu kapok buat minum. Kenapa? Udah berkali-kali minum, muntah, minum, muntah, minum, muntah. Akhirnya berhenti, dia berhenti minum. Subhanallah. Setelah berhenti minum, dia cari tuh syekh, mana syekh? Aina syekh, aina syekh?
Pas ketemu minta maaf, Syekh maafin saya, kemarin sudah minta uang sama antum. Lah kok kenapa kok itu sekarang kemari? Diceritakanlah bahwa kemarin dia minum muntah, sekarang saya pengen tobat, saya pengen jadi murid antum. Subhanallah. Jadi nggak salah hadirin, kalau ada orang sedang minum khamr, kita kasih minuman dengan niatan tadi. Mungkin kalau kita kasih minuman dari duit yang halal akan mengimbangi kemaksiatan dia. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at, itu. Cuman jangan beliin khamr juga kalau kita mau duit halal. Kita keluar dari masjid ngeliat ada orang lagi mabok, kita punya duit, kita beliin khamr lagi, ini gua tambahin 1 kerat. Ya nggak boleh. Ya. Itu namanya wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, nggak boleh saling tolong menolong dengan dosa dan permusuhan. Tapi kalau kita beliin air putih boleh. Kalau kita beliin nasi boleh. Nah, jadi cara nahi munkar itu seperti itu hadirin. Ya. Nahi munkar bil ma'ruf. Sebagaimana dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah ada seorang ulama wali besar namanya Ma'ruf Al-Karhi. Ini mungkin nama ini tidak setenar Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi ini Ma'ruf Al-Karhi ini adalah tokoh ulama yang sangat luar biasa yang disebutkan Imam Qusyairi dalam kitabnya merupakan orang yang mustajab doanya. Kalau di zaman sekarang ada Habib Soleh Tanggul, di zaman salaf ada Ma'ruf Al-Karhi. Jangankan semasa hidupnya, sesudah beliau meninggal dunia, kuburannya yuzaru, diziarahi, dan orang berdoa di situ dikabul. Ya. Dan kita alhamdulillah nih hadirin, kita ini termasuk orang yang beruntung. Dekat kita ada makom Habib Kuncung, dekat kita ada makom Luar Batang. Itu kalau kata salah satu ustadz di Jakarta namanya Ustadz Anto Jibril, beliau pernah bilang, dulu di zaman Belanda, jangankan orang Islam, Ratu Belanda aja kalau ziarah ke Luar Batang. Jangankan orang Islam, Ratu Belanda Nasrani ziarah kemana? Ke Luar Batang. Makanya satu-satunya makom yang dimuliakan di zaman Belanda dulu termasuk Luar Batang. Apa maksudnya? Para aulia bisa menolong kita, bantuin kita semasa hidup dengan doanya. Dan semasa mereka telah meninggal dunia pun sama, nggak berubah. Ya. Jadi siapa yang menziarahi para wali ketika hidupnya, sama juga menziarahi mereka ketika sudah matinya. Cuman bedanya hadirin, kalau kita masih hidup lebih banyak berkahnya. Karena yang kita dapat bukan cuman doa, tapi ilmu yang kita dapat. Makanya sayangnya sekarang orang-orang lucu, giliran masih hidup tuh wali kita nggak datangin, giliran meninggal kita datengin. Ya, ada orang ziarah ke Habib Kuncung, di situ ada Habib Mundir, di situ ada Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, ziarah mulu tiap minggu. Dulu waktu Habib Ali ngajar kemana? Dulu waktu Habib Mundir ngajar kemana? Itu banyak persaksian daripada ulama-ulama Jawa, wali-wali di Jawa, orang-orang soleh mengatakan Habib Mundir itu adalah wali muda, wali yang memang sudah jadi wali sejak usia muda. Banyak karomah-karomah beliau. Cuman sayangnya ketika masih hidup kita kenapa nggak ziarahin? Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf pun sama. Ya. Nah jadi kembali lagi tadi, Ma'ruf Al-Karhi, seorang wali di zamannya, masya Allah. Itu suatu hari hadirin, beliau sedang jalan di pinggir sungai Dijlah. Sungai Dijlah ini nggak kayak sungai kita di sini di Pondok Jaya, enggak ya. Sungainya gede, kalau di sini mah kecil. Ya. Di sungai Dijlah ada sampan isinya anak-anak muda lagi minum khamr hadirin. Ya. Kita lihat bagaimana seorang wali, seorang solihin menyikapi ada orang yang berbuat mungkar. Bagaimana kita lihat? Ketika itu muridnya bilang sama gurunya, guru itu ada anak muda lagi pada minum khamr, nenggak khamr di atas sampan. Maksud muridnya biar gurunya ngomel, didoain biar tenggelam tuh sampan tadi. Kan kita begitu ya biasanya, melihat ada anak muda naik motor, ya knalpotnya korekan, berisik banget tuh, lewat depan kita ngeng begitu. Kira-kira kalimat yang keucap di lisan kita apa? Gue sumpahin jatuh, kan begitu. Pas jatuh, wah bener tuh, mampus datu dan sebagainya, kalimat-kalimat begitu. Lihat bagaimana Ma'ruf Al-Karhi ngelihat orang sedang maksiat, dia angkat tangannya,
di doa, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau girangkan mereka di dunia, maka girangkanlah mereka di akhirat. Subhanallah. Enggak dicaci, enggak dilaknat, enggak didoain sial, enggak, tapi didoain biar bahagia dunia akhirat. Setelah turun dari sampannya, mereka merasa ada yang aneh di dalam hatinya. Kok perasaan aneh habis minum begini gitu. Bergejolak hatinya, timbul perasaan menyesal. Nggak lama tobat pulang dari situ. Subhanallah. Tuh, ya, nahi munkarnya aulia bukan hanya dengan qaulan, bukan hanya dengan fi'lan, tapi dengan qalban wa ta'ziman wa mahabbatan wa rahmah. Tuh, ya. Nah, jadi begitu hadirin. Pernah kejadian kemarin ada jamaah laporan, guru, di musola kita anak kecil pada bercanda, guru. Ini udah kagak ada satupun yang bisa bilangin anak kecil bercanda. Mohon maaf hadirin ya. Kita kalau lagi sholat berjamaah anak kecil bercanda, kadang bercandanya masih wajar. Nih kadang-kadang ada yang kagak wajar. Ada yang lagi bercanda sampai ganggu jamaah, main dorong-dorongan, akhirnya yang sebelahnya kedorong jatuh kan gitu. Marah-marah, ngamuk nih bapak-bapak nih. Dikeplak anaknya, anak orang dikeplak tuh. Anaknya nangis pulang ke rumah ngadu sama abahnya. Ada lagi bocah saking singitnya nih hadirin, ini pernah kejadian. Ini penting buat para orang tua kalau ngajak anak sholat jangan dilepas. Dan juga kudu ngeliat anaknya gimana. Kadang-kadang ada tuh anak bocah ketika lagi sholat datang ke tempat imam, sarung imam diangkat. Ini ada di video YouTube, ada videonya tuh, sarung imam diangkat. Subhanallah nih. Ya. Nah, bagaimana kita menyikapi ada kemungkaran di masjid, anak-anak kecil di masjid? Sebenarnya dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Abu Laits Samarqandi mengutip satu pendapat, ini tapi nggak sepakat ya. Jauhi masjid dari beberapa hal, di antaranya as-sibyan, anak-anak kecil, wal majanin, dan orang-orang gila, orang-orang kurang. Ya. Cuman maksudnya anak-anak kecil di sini bukannya apa? Bukannya anak kecil dia, anak kecil sholat, bukan. Anak kecil yang kalau sholat apa itu? Bercanda. Cuman ada orang salah paham dengan teks ini. Jauhilah masjid dari anak kecil. Nah, ntar kalau seandainya anak kecil nggak sholat, ntar yang gantiin aki-aki mari siapa? Ya kan, mohon maaf, yang namanya sekarang nih, saya masih muda, jauh zaman dulu masih agak-agak kecilan, masih sekolah. Saya dengar tuh ada kakek-kakek, ada engkong-engkong kalau sebelum subuh baca apa itu? Tarhim. Emang sih udah negasnya udah nggak enak tuh. Ya, ada vibrasinya hadirin. Arhamar rahimin, irhamna. Kita takut banget sakaratul maut ini kan. Napasnya udah Senin Kemis hadirin itu. Tapi karena emang mau istiqomah sampai sekarang istiqomah. Nah, pengganti mereka siapa zaman sekarang? Coba ada gak anak muda yang mau tarhim begitu? Belum tentu ada yang mau. Makanya kita butuh regenerasi. Nah, jangan sampai kita salah dalam memahami teks-teks ulama. Jauhi anak kecil di situ bukan bermaksudnya adalah ngusir anak kecil lagi sholat, bukan. Tapi jangan sampai anak-anak kecil ini bercanda karena bisa mengganggu kehusyuan sholat. Ini jangan jauh-jauh ya, jangankan anak kecil. Ini kata salah seorang ulama ya, dalam beberapa kitab fikih, kita meletakkan jari aja di masjid nggak boleh. Tak. Mohon maaf banget kalau seandainya ada yang begitu. Ya. Kita meletakkan jari lagi sholat, tak. Allahu Akbar. Tak. Kadang kakinya diangkat krek. Ya, itu makruh. Atas dasar apa makruh? Begininya bukan, tapi mengganggu konsentrasi orang lain lagi sholat. Ya. Jadi apapun yang bentuknya mengganggu konsentrasi orang lain itu makruh. Nah, apalagi anak kecil. Gitu. Nah, tapi saya punya cara hadirin. Saya perhatiin, saya kalau sholat ke masjid, datangnya awalan anak kecil bercanda. Kenapa? Saya di depan. Tapi kalau saya datangnya belakangan, saya di belakang, anak kecil nggak bercanda. Kenapa? Ada ustaz. Takut anak kecil. Pertanyaan kita, kenapa kok anak kecil takut sama saya? Padahal saya nggak apa-apain loh. Ada teman saya sama ngajar juga, ustadz juga, tapi nggak ditakutin, malah kabur. Kadang-kadang bercanda juga. Saya perhatiin, kenapa nih kok anak-anak kecil takut?
Ternyata hadirin, zaman sekarang udah nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh Pak Hajinya galak-galak, guru-guru kita galak-galak, serem-serem, ekstrim-ekstrim. Ternyata zaman sekarang udah nggak berlaku. Ya, zaman sekarang kalau kita pengen nundukin anak kecil bukan pakai kayak kekerasan, bukan ditakut-takutin, bukan. Tapi saya kadang kalau misal ke masjid, saya bawa di kantong saya duit 2000-an. Setelah saya sholat, sini, saya bagiin 2000. Mana lagi? Sini, 2000. Besok begitu lagi. Lama-lama segen nggak sama kita? Segen. Bukan segen karena saya galak, bukan. Takut nggak dibagi duit. Tuh. Besok kalau ngeliat saya, Sat Paris, langsung rapi itu. Ini Pak. Ya. Jadi kalau kita ngeliat anak kecil, gimana cara anak kecil biar hormat sama kita itu? Kasih duit 2000, kalau mau lebih hormat lagi sampai sujud kasih gocap tuh. Besok kalau kita datang baris dirapi banget gitu. Wah, sholatnya khusyuk banget begitu. Gocap tuh. Kenapa kok bisa begitu? Ternyata amalan ini bukan amalan baru, bukan dari zaman dulu udah begitu. Apa kata guru kita? Al-insanu abdul ihsan. Al-insan Abdul Ihsan, manusia itu adalah budak dari kebaikan. Jadi kalau kita pengen nundukin orang, kasih aja itu ya, memberi, bagi gitu. Kemarin saya kebetulan ngisi daurah di Kota Magelang, persisnya di Gunung Merbabu hadirin. Seminggu saya ngisi kajian kitab Kimia Usaadah sampai hatam di santri di sana. Nah itu pesantren hadirin, namanya Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu, disingkat PM3. Nah ini pesantren masyarakat, bukan pesantren kayak kita enggak. Jadi masyarakat punya masjid, punya tempat dikelola. Jadi pesantren punya masyarakat yang nyondok orang-orang situ. Itu ternyata ustadznya punya sekitar 91 cabang. Ya, baik bentuknya pesantren atau bentuknya majelis. 91 cabang se-Indonesia. Ya. Mungkin sebagian kenal ketua yayasannya Ustadz Salim Afillah, mungkin sebagiannya tahu. Kebetulan kemarin saya ketemu sama beliau. Nah ini ada lagi di atasnya yang punya pesantren Merapi Merbabu itu atau pesantren masyarakat itu. Saya tanya, Ustadz antum bisa buka pondok se-Indonesia itu sebanyak 91 cabang, itu kuncinya apa gitu. Ya ini kalau kita ketemu sama orang soleh, orang hebat hadirin, jangan sekedar kita minta foto doang. Kalau orang sekarang kan apa itu? Sat, foto dong, foto doang. Biar bisa dibanggain di grup tuh, ane ada foto tuh, ame uas tuh. Ya. Ane foto ame uah, jangan nanya foto mah gampang, tinggal edit sekarang, bener gak? Ganti aja pale orang, pale kita kan gitu. Saya biasa begitu, kalau ketemu ulama saya tanya, Ustadz amalannya apa bisa bikin pesantren masyarakat sampai 91 cabang? Apa kata beliau? Amalannya memberi dan memberi. Jadi cukup kita give gitu, ngasih gitu. Karena al-insan Abdul Ihsan, manusia akan lebih tunduk, lebih dengar kalau seandainya sudah diberi. Ya, pernah kejadian tahun berapa gitu, Masjid Sunda Kelapa, mungkin sebagian jamaah tahu ya, yang ada di Jakarta Pusat. Saya kebetulan pernah ngajar di sana. Itu cerita. Dulu jamaah subuh orangnya dikit. Ada salah satu pengurus donatur ngasih stimulus. Jamaah yang sholat subuh dibagi gocap-gocap per orang. Orang kaya banget ini. Ini ada gak 100 orang ini? Ada kali ya? Gak ada. Dikasih gocap-gocap hadirin. Itu sholat jamaah dari setengah masjid jadi full. Besok beritanya viral. Wah di Sunda Kelapa dapat duit gocap-gocap sampai tangga-tangga, sampai halaman. Pas sudah sampai halaman tekor juga penatur nih. Dikurangin 20-20. Lama-lama dikurangin makan-makan doang. Tuh apa maksudnya? Kita kalau mau rame ya begitu, emang harus ada give and give. Masjid Jogokarian Jogja itu. Nah itu nggak jauh dari pesantren yang tadi itu. Itu pun sama. Jamaah bisa sholat subuh sampai luar-luar karena apa? Karena masjid memberi dan memberi. Itu. Nah, jadi kalau kita kuncinya pengen dakwah, nomor 1,
Sebelum kita ngomong, kantong isi sama isi-isinya udah kudu keluar duluan. Tuh. Itu insya Allah omongan masuk tuh. Ya. Kan kadang-kadang mohon maaf kita pinter ngasih nasihat tapi nggak pinter ngasih duit ya. Kalau ada orang lagi galau, ngapa sih galau banget? Ini listrik belum bayar, nih 300. Cukup gak? Cukup nih. Aneh kasih nasihat, didengerin gak? Dengerin banget. Dia kayak sangi aja, siap begitu. Ada yang ngomong bukan ustadz bukan? Karena emang al-insan Abdul Ihsan tadi. Nah begitulah cara kita berdakwah. Jadi makanya beruntunglah teman-teman para jamaah yang punya duit. Kenapa? Antum sudah punya setengah modal dakwah, duit itu. Coba dah kita, kalau nggak punya duit ngomong bebusa juga dikata, emang lu siapa? Lu ustadz. Jangan sok suci dah, begitu kan ya. Coba kalau kita kasih duit dulu tuh, man sayangnya kita emang ya Rob ya. Emang Allah adil, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya. Ada yang kantongnya sini duit, tuh berarti top. Akan ada orang kantongnya sini dikorok stroke alpha. Kantong kanan benang isinya. Benang doang isinya. Gitu. Jadi hadirin rahimakumullah, buat antum-antum yang kaya yang punya duit, kalau mau ngasih nasihat begitu caranya. Makanya gitu, istri kita nasihatin, nggak nempan. Kalau cuma nasihat, ajak ke pasar minggu situ. Ngelihat toko yang terang-terang juga itu, yang banyak kacanya. Ya, abis kita beliin tuh, didengerin nggak sama bini kita? Bukan didengerin lagi, dicatat sama dia. Oh tadi nasihat Buya nih, ini dicatat tuh subhanallah. Tuh ya, makanya kita kalau nahi amar ma'ruf nahi munkar itu muqaddimahnya tadi itu. Ya. Cuman kadang-kadang jangan sampai salah tempat hadirin. Kita bikin taklim asalnya makan dulu apa habis taklim makan? Kalau kita habis taklim makan, jangan makan dulu ntar jamaah be. Bismikallahumma ya, gitu. Apalagi ngaji subuh ya Allah. Ini alhamdulillah saya ngajar di sini senang banget ya. Karena masjidnya dingin banget. Udah masjidnya dingin, habis subuh. Ya. Akhirnya begitu, makanya kalau ngaji jangan lempeng-lempeng aja jamaah tuh. Bismillahirrahmanirrahim ya udah tuh. Ya. Jadi kembali lagi tadi hadirin itu ya. Nah, jadi hadis syair tadi diambil dari sebuah hadis yang menceritakan tentang keadaan orang alim. Makanya kemarin saya baca dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, Imam Malik lagi bilang. Ini kata Imam Malik hadirin, ini pelajaran buat kita, buat yang mengaji. Kata beliau, atlubul ilma, saya menuntut ilmu bukan agar orang butuh kepada saya. Ya. Jadi kan sebagian kita nih ngaji biar jadi ustadz gitu, ngaji biar jadi kiai. Ini bukan nggak bagus niatnya, bukan, tapi takutnya kita hanya belajar ilmu untuk menyampaikan kepada orang, tapi nggak untuk menyampaikan untuk diri kita sendiri. Ya. Makanya Imam Malik ketika belajar, saya belajar buat diri saya, bukan buat orang, bukan, saya buat diri saya, buat nasihatin diri saya, buat ngomelin diri saya gitu. Makanya kalau kita belajar untuk nasihatin orang kayak mau jadi khotib gitu kan. Orang kan kalau mau jadi khotib baca kitab. Kira-kira baca kitabnya buat nasihatin dirinya apa buat nasihatin orang? Buat nasihatin orang biasanya kan begitu. Makanya khotib selalu berpesan, usikum wa iyaya nafsi bittaqullah. Nah, jadi kebanyakan orang dalam masalah belajar ini niatnya keliru. Makanya saya tertegur juga itu, karena beberapa kali saya bilang sama murid saya, ente nanti kalau pulang dari sini, kan ada santri saya yang dari Kudus, ada santri yang dari Bengkulu, ada santri yang dari Jawa. Harapan saya ketika mereka belajar, pulang mereka buka pondok. Harapan kita ketika mereka belajar mondok nyantri, pulang buka majelis minimal. Artinya apa? Ente siap-siap, ntar ente dibutuhin orang kan gitu. Tapi kadang niat seperti itu kurang tepat, kurang bagus. Kenapa? Nanti dia belajar bukan buat nyeramahin dirinya. Ya, makanya kita lihat sekarang banyak orang pinter nyeramahin orang, tapi nggak pinter nyeramahin diri sendiri itu ya. Pinter tausiah, pinter ngasih nasihat, tapi nggak bisa tuh. Kalau kata orang Jawa, jargoni namanya. Apa jargoni?
Iso ngajar, ora iso ngelakoni. Tuh ya. Makanya saya pesan buat jamaah, kalau ada saya punya salah, tolong tegur saya. Karena tadi watawasau bil haq, saling. Ini sekarang masalahnya kagak ada yang berani negor kiai, nggak ada yang berani negor ustaz. Ya. Bener gak? Emang sih benar, yang namanya ustaz jangan dikit-dikit kita tegur. Karena bisa jadi yang salah kita, bukan ustadznya. Ini kan kalau kita belajar fikih aja. Contoh ya, kita baca misalnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata wa imra'atuhu hammalatal hatab. Itu bacaan di mushaf Utsmani. Ya. Qiraat Hafiz bacanya begitu tuh, hammalatal hatab. Kebetulan imam kita kiai. Wa imra'atuhu hammalatul hatab. Jamaah ada jamaah sotoy namanya. Ditegur. Hammalatal. Nah, kiai ini ahli Quran, ahli qiraat. Dia tahu tuh yang namanya qiraat sab'ah. Dibaca hammalatul dengan ilmu. Ditegur sama jamaah, hammalatal gitu. Yang bener yang mana? Ya imamnya yang bener, yang salah yang mana? Yang negor. Ilmunya cuma sampai hammalatal hatab. Sama siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pernah enggak dengar 'alaihim? Kalau ngaji qiraat tahu ntar ketemu 'alaihim begitu. Ditegur, subhanallah. Subhanallah. Ya. Waktu Ramadan kemarin saya kebetulan ngisi di Cakung. Di Cakung tuh ada masjid di sana, ya masjidnya agak unik hadirin. Dibilang NU bukan, Muhammadiyah bukan. Ini Muhammad NU berarti. Karena uniknya, ya, dia sholat tarawihnya 11, tapi habis sholat doa gitu. Kunut, aneh kan aneh ya, Muhammad NU namanya. Dibilang Muhammadiyah bukan, NU bukan tuh. Saya jadi imam hadirin, pas banget sholat tarawih. Nah kalau di masjid yang 11 biasanya witirnya langsung 3. Dipesenin saat 3 saat begitu. Oh siap. Karena imam dari awal sampai akhir tadi bacanya surat lumayan panjang, napes udah agak capek, tenggorokan gatel. Saya baca sabih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutsaan ahwa. Nah, ketika lagi baca gatal tenggorokan, saya stop. Diterusin. Sanukriuka. Kayak kita lupa aja gitu. Kita bukan lupa, kita lagi ngambil napas dulu nih, gatal banget tenggorokan. Kita pikir bakal sampai sabih doang, enggak. 3 surat aja kan 3 surat ya. Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Kulhunya diterusin juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Gatal lagi tenggorokan. Allahu somad. Dipikir kita lupa tuh. Kan etikanya, adabnya kalau imam berhenti bacaan jangan diterusin, jangan. Bisa jadi imam berhenti bukan karena dia lupa, bukan. Bisa jadi ketika lagi baca ayat tertegur, merasa tertegur di hatinya, bergetar hatinya, dia berhenti, dia meresapi itu ayat. Atau ketika dibaca mungkin dia tadi lagi habis makan, mungkin tahak. Sampai kira-kira kulhu doang, sampai Anas diterusin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini jamaah siapa nih? Selesai sholat rapi jamaah, ada pengurus bilang gini, guru besok antum jadi imam lagi sini, bacanya tabarok, insya Allah nggak ada yang terusin tuh. Itu karena bacanya kulhu, Al-Falaq, An-Nas diterusin nama dia. Itu namanya jamaah soto ya hadirin itu. Makanya kembali lagi, betul kita harus saling memberikan nasihat walaupun sampai ustadz, cuman caranya jangan ngasih nasihat. Bagaimana caranya Ustaz? Caranya torikohnya adalah nanya. Ini sahabat suatu hari ngelihat Nabi sholat johor, ada yang mengatakan sholat asar, cuman 2 rakaat. Ini sahabat bingung.
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat dekatnya Nabi, nggak berani nanya Nabi itu. Nabi sholat cuma 2 rakaat. Umar bin Khattab yang galak banget, yang berani banget, nggak berani nanya juga. Ini segennya sahabat sama Nabi. Ada orang namanya Zul Yadain. Kalau kita artikan Zu maknanya punya, Yadain 2 tangan. Ini orang namanya Zul Yadain. Berarti artinya apa itu? Punya 2 tangan. Unik juga nama sahabat, bisa kita ingat namanya. Sahabat datang nih, Zul Yadain tadi, dan untung dia nanya. Selepas sholat Rasul kayak bingung, dia nanya, disamperin sama Zul Yadain, ya Rasulullah, engkau sholat sunnah apa engkau qasor ini sholat? Nanya sahabat. Nabi nggak panjang kalam, Nabi ke tempat imamnya, ke mihrabnya, Nabi angkat tangan lagi, Nabi sholat lagi, diterusin sama Nabi. Sahabat semua nerusin sholatnya sampai genap 4 rakaat. Pelajarannya tadi, imam kalau salah boleh nggak kita tegur? Boleh. Sifatnya apa tadi? Nanya. Ya. Jadi kalau misalnya kita selesai salam, tadi ketemu tuh ya an'amta alaihum gitu ya. Jangan divonis gurunya. Kiai ngaji di mana ya? Kiai ngaji di mana katanya? Saya sumur ngaji 30 tahun nggak pernah denger tuh alaihum gitu. Nah itu namanya vonis namanya. Nggak boleh kita vonis kiai. Karena pasti kiai itu kalau berbuat sesuatu ada ilmunya. Al-ahsan kita nanya, Kiai mohon maaf, saya ngaji dari dulu belum pernah dengar alaihum, itu antum kira-kira dalilnya apa Kiai? Kali saya dapat ilmu. Nah, gitu. Jadi sifatnya nanya kalau mau negor guru. Ya, belum lama saya lagi sholat maghrib di salah satu masjid sini di daerah Duren 3, At-Taqwa. Ya. Yang orang bilang ada setu dadakan cuman ya tuh. Itu di situ ada kiai lagi ngajar, lagi baca, lagi nerangin kitab, tiba-tiba mandek, lagi nerang kitab mandek gitu. Ya wa'idhan nas, apa maknanya nih? Dicoba muter-muter gitu. Selepas taklim, saya samperin kiai itu. Saya nanya, "Kiai, tadi kalau kitab yang antum baca saya terjemahkan begini, itu boleh nggak gitu?" "Oh, sodakta, ente bener. Ente bener." Ya itu yang bener kata kiainya gitu. Udah ya pengurus, besok kalau saya nggak bisa ngajar, dia aja yang ngajar katanya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya nanya, saya nggak menghakimi, nggak memvonis. Ya, jadi kalau kita pengen nahi munkar, pengen watawasobil haki, jangan vonis orang lain dulu, tapi kita tanya dulu alasannya. Sebagaimana sahabat Nabi setiap sholat baca kulhu, habis sholat baca kulhu, setiap rakaat baca kulhu. Ditanya, dilaporin ke Nabi, ya Rasulullah, ada orang jadi imam dikit-dikit kulhu. Apa kata Nabi? Disusat enggak? Tanya dia, is'alhu. Tanya dia. Ketika ditanya, ya fulan kenapa ente baca kulhu terus? Saya suka surat Al-Ikhlas karena ada nama Allah di situ. Dikabarkan ke Nabi, katakan ke orang itu, innallaha yuhibbu, Allah cinta kepada dia. Nah jadi pelajarannya, kalau kita ngelihat ada kesalahan yang dilakukan oleh guru-guru kita, saling berikan nasihat, cuman caranya nanya. Bisa jadi bukan guru kita yang salah, tapi ilmu kita yang kurang. Wallahu a'lam bishawab. Saya lihat udah mulai terang, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillah.